Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kemarin yang berjudul kapasitansi dielektrik dengan kode F6. Lanjut saja. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Kapasitansi adalah efek listrik yang menentang perubahan tegangan antara melakukan permukaan dipisahkan oleh isolator. Kapasitansi menyimpan energi listrik ketika elektron tertarik ke permukaan di dekatnya tetapi terpisah. Tegangan nilai kapasitansi berubah akan tetap konstan, kecuali jumlah muatan yang tersimpan berubah. Kapasitansi dapat diartikan dengan rasio muatan total pada salah satu konduktor terhadap beda potensial antara kedua konduktor. Kapasitansi juga bisa didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Kapasitansi sendiri biasa disimbolkan dengan huruf C dengan satuan farad. Secara matematis, kapasitansi dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan rumus C sama dengan Q per V. Untuk menentukan nilai Q, digunakan integral permukaan untuk seluruh permukaan konduktor positif, dan untuk menghitung V, yaitu dengan memindahkan sebuah muatan satuan positif dari permukaan konduktor negatif ke permukaan konduktor positif. Nilai kapasitansi tidak bergantung pada potensial maupun muatan total. Karena perbandingan kedua besaran ini, kapasitansi hanya merupakan fungsi dari dimensi fisik sistem konduktor terkait dan dielektrum homogen yang digunakan. Lanjut, tujuan 1. Memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. 2. Mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. 3. Mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Permasalahan 1. Bagaimana prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar? 2. Bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi? 3. Bagaimana pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi? Lanjut ke bab 2, dasar teori. Dielektrik dalam medan listrik dapat diumpamakan sebagai susunan dua kutub mikroskopik dalam ruang hampa yang terdiri atas muatan positif dan muatan negatif, yang pusatnya tidak berhimpit. Muatan tersebut bukanlah muatan bebas seperti konduktor, dan juga tidak memberi pengaruh dalam proses konduksi. Muatan tersebut terikat pada tempatnya oleh gaya atomik dan gaya antar molekul. Karena hal tersebut, muatan hanya dapat bergeser sedikit saja jika ada medan eksternal. Inilah yang membedakan dielektrik dan konduktor. Dielektrik ini memiliki nilai permitivitas atau konstanta dielektrik. Permitivitas mempresentasikan rapatnya fluks elektrostatik saat sebuah benda dilewati arus listrik. Konstanta dielektrik untuk ruang hampa atau vakum adalah E0 sama dengan 8,854 kali 10 min 12 V Fm min 1, dan ER merupakan permitivitas relatif atau konstanta untuk bahan dielektrik. Permitivitas relatif adalah besaran tanpa dimensi E sama dengan E0 ER. Dua keping konduktor diletakkan di antar dielektrik yang serba sama. Eksternal yang diberikan kepada kedua konduktor tersebut akan menyebabkan konduktor bermuatan positif dan satunya lagi bermuatan negatif. Lanjut, muatan akan tersebar pada permukaan dan memiliki nilai kerapatan muatan permukaan. Medan listrik yang diberikan agak tegak lurus terhadap permukaan konduktor tersebut. Untuk memindahkan muatan positif terhadap muatan negatif memiliki nilai kerja atau beda potensial. Hal tersebut dijelaskan pada gambar di samping. Sekarang definisi dari nilai kapasitansi sistem konduktor adalah besar muatan dalam konduktor terhadap beda potensial antar konduktor. C sama dengan Q per V. Gambar di samping merupakan pengembangan sistem kapasitansi menggunakan dua konduktor yang sederhana yang identik berbentuk bidang datar sejajar berjarak. Muatan yang sama pada permukaan konduktor menimbulkan medan yang sama pula. Jika bidang tersebut memiliki luas yang dimensi linearnya lebih
besar dari jarak D, maka akan didapatkan nilai kapasitansi sebagai berikut. C sama dengan A per D. Keterangan C adalah kapasitansi dalam farad, A itu luas penampang dalam meter persegi, E itu permitivitas statis relatif, D adalah jarak antar plat dalam meter. Lanjut ke bab 3 metodologi. Yang pertama itu ada flowchart. Buka file simulasi PET, buatlah rangkaian, atur nilai tegangan rangkaian jarak antar plat dan luas penampang. Terus perhatikan nilai ketiga, alat ukur, kapasitansi, muatan, dan energi. Hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Lanjut ke alat yang digunakan itu. Yang pertama, PET Colorado simulasi. 2 kapasitor plat sejajar, 3 plat kaca, 4 plat Hart Finley, 5 kapasitimeter, 6 alat plat aluminium. Lanjut ke prosedur praktikum. Yang pertama itu buka file simulasi yang telah Anda unduh dari PET. Terus buatlah rangkaian seperti gambar berikut. Terus atur beberapa nilai variabel simulasi berikut. A. Nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai. B. Jarak antara plat. C. Luas penampang plat. Perhatikan nilai ketiga alat ukur, kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Terus catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Selanjutnya, hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil perhitungan. Lanjut ke pengolahan data itu. Data pertama itu P-nya 1,5 volt, A-nya 100 sampai 300 dengan penambahan 20, D sama dengan 7,5 mm. Dan untuk data 2-nya, P-nya memakai 1,5 volt, A-nya 100 sampai 300 dengan penambahan 20, D-nya itu memakai 7,5 mm, offset 6 mm dengan menggunakan bahan dielektrik Teflon. Lanjut ke bab 4, analisa data dan perhitungan. Analisa data. Dari analisa data yang dilakukan pas praktikum kemarin itu mendapatkan dengan yang ada pada gambar ini. Tabel pertama data A ke C, tabel kedua itu data A ke C juga. Tabel ketiga itu regresi data dari tabel pertama. Tabel kedua regresi data dari tabel kedua. Lanjut ke perhitungan. Perhitungan regresi linear data 1 itu ya seperti pada ada gambar ini. Dan untuk perhitungan errornya juga perhitungan regresi linear data 2 dan perhitungan konstanta dielektrik. Lanjut ke pembahasan. Berdasarkan data yang telah diambil pada saat praktikum pada tabel 4.1.1 dan berdasarkan grafik dan data 1 dapat dilihat bahwa jika luas permukaan plat diperbesar maka nilai kapasitansi dan kapasitor 2 plat sejajar bertambah atau semakin besar, sedangkan apabila luas permukaan plat diperkecil maka kapasitansinya berkurang, sehingga dalam kasus ini dapat dikasih kesimpulan bahwa luas permukaan plat sebanding atau berbanding lurus dengan kapasitansi dan juga sesuai dengan rumus. Pada perhitungan regresi linear yang telah dikerjakan pada data 1 didapatkan nilai perhitungan dan I0 yaitu 0,08802 dikali 10 pangkat min 13. Sehingga untuk menghitung presentasi errornya menggunakan rumus IR sama dengan XD kali XA per XT dikali 100%, di mana nilai error yang didapat pada data 1 sebesar 0,999%. Berdasarkan data yang telah diambil pada saat praktikum pada tabel 4.1.2 dan berdasarkan grafik dari data 2 dapat dilihat bahwa nilai konstanta dielektrik dan
teflon adalah di 2.1, di mana jika luas permukaan plat diperbesar maka nilai kapasitansi dan kapasitor dua plat sejajar bertambah atau semakin besar. Ini membuktikan bahwa dielektrik berpengaruh terhadap besarnya kapasitansi dan luas permukaan plat berbanding lurus dengan kapasitansi dan juga sesuai dengan rumus C sama dengan I0 A per D dikali K. Pada perhitungan konstanta dielektrik yang dilakukan pada data 2 didapatkan nilai konstanta sebesar K sama dengan 1,8 menggunakan rumus K A1 dikali D per I0, di mana nilai dari I0 didapatkan dan perhitungan I0 pada data 1. Nilai pada perhitungan konstanta dielektrik yaitu K sama dengan 1,8 mendekat nilai konstanta dielektrik yang sudah tertera pada simulasi PET yaitu K sama dengan 2,1 dengan error sekitar 14,2%. Lanjut bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Kapasitansi yang bekerja pada kapasitor 2 plat sejajar dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor 2 plat sejajar. 2. Hubungan antara luas permukaan plat dengan kapasitansi yaitu berbanding lurus di mana hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D. 3. Hubungan antara kapasitansi dengan luas permukaan plat yang diberi atau ditambahkan bahan dielektrik dengan nilai K sama dengan 2,1 yaitu berbanding lurus di mana hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D dikali K. 4. Nilai presentasi error epsilon 0 dari data 1 yaitu sebesar 0,99% dan nilai K pada data 2 yang dihitung gunakan rumus K sama dengan A1 dikali D per epsilon 0 adalah sejajar. Lanjut ke saran pertama itu disarankan membaca modul sebelum memulai praktikum sehingga memahami dalam melakukan praktikum. 2. Diharapkan teliti dalam proses memasukkan data. Thank you. Mungkin cukup sekian. Buah anggur, buah pepaya dihabiskan oleh CCT. Sekian dari saya, silahkan dimaklumi jika tidak mengerti. Terima kasih.